Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan Yesus. Kuasa-Mu lah yang telah mengubahkan kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh seperti matahari yang selalu bersinar di pagi hari Tuhan. Begitulah kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Allah yang begitu luar biasa. Kebaikan-Mu melebihi segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan waktu yang Engkau berikan Tuhan. Di malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan sebentar kami juga mau menikmati Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Malam hari ini biarlah kami boleh bersama-sama bersatu hati, kami mau belajar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa. Sehingga firman itu boleh menerangi setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ya. Kalau malam hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk boleh sama-sama sharing firman Tuhan ya. Kita belajar tentang bagian kekal ya. Jujur ya Bapak Ibu Saudara, walaupun sudah berkali-kali sudah berapa kali ya ditunjuk untuk menyampaikan firman, badan ini panas dingin. Panas dingin, mesti panas dingin. Saya mempersiapkan itu sampai malam hari ya, dari 2 hari saya 2 hari 2 malam itu ya saya mempersiapkan. Sebenarnya sampai ada buku satunya, kerpean saya satunya, 2 buku sampaian saya itu ya. Karena kalau sudah buka firman Tuhan itu bukakan ini ya, luar biasa ya, senang ya. Sampai punggung saya ini sampai panas karena duduk sampai pegal. Tapi bersyukur ya, luar biasa Tuhan kita. Ya. Bagian kekal ya. Pengertian kekal di sini adalah selama-lamanya ya. Kekal di sini artinya adalah selama-lamanya. Keadaan yang tidak terbatasi oleh waktu ya. Yang melampaui waktu dan tidak bisa dihitung oleh waktu ya. Itulah pengertian akan kekekalan ya. Dan kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal ya. Satu-satunya yang kekal hanyalah Allah Bapa kita di surga ya. Bagian kekal di sini firman Tuhan ada di Ibrani 9 ayat 15 ya. Tema kita adalah di Ibrani 9 ayat 15 ya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saya ulang lagi ya membacanya ya. Karena itu ia adalah pengantara
dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin. Karena itu ia adalah pengantara, ya. Pengantara saya lihat di KBBI itu artinya pengantara itu perantara, ya, atau mediator, ya. Untuk kita dapat menerima bagian yang kekal yang Tuhan janjikan, kita memerlukan seorang pengantara, ya, atau perantara, ya. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan akibat dosa adalah maut, ya. Semua manusia adalah orang berdosa, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, ya. Itu nanti bisa ayatnya bisa dibuka di Roma 3, ya. Ayat 10 sampai 18, ya, nanti bisa dibaca di rumah, ya. Semua manusia adalah orang berdosa, ya. Oleh sebab itu, ya, karena dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu terpisah, ya. Manusia menerima murka Allah atau hukuman Allah, ya. Oleh sebab itu, ya, ini coba dibaca dulu Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu 20 ya, ayat 11, ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lanjutnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lanjut. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat yang ke-14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15. Dan setiap orang tidak ditemukan namanya, yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan itu. Jadi akibat dosa manusia itu mati, ya. Hubungan dengan Allah terpisah, ya. Dan manusia harus menerima hukuman murka Allah, ya. Oleh sebab itu manusia tidak bisa mendamaikan dirinya dengan Allah. Oleh sebab itulah kita manusia membutuhkan pengantara tadi, ya, perantara, yaitu seseorang yang bertindak sebagai penghubung, ya. Itu sebabnya manusia memerlukan pengantara, ya. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Karena Allah itu Esa,
dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus ya. Jadi satu-satunya pengantara ya, tunggal antara manusia dengan Allah itu adalah Yesus ya. Seperti yang di 1 Timotius 2 tadi katakan bahwa karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus ya. Perantara itu adalah Yesus ya, sebagai penyambung antara Allah dan manusia, yaitu pribadi Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Di Roma 3 ayat yang ke-25 Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya ya. Jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian ya. Jadi manusia nggak bisa mendamaikan dirinya, dia perlu perantara, dan perantara itu adalah Yesus, ya, Kristus Yesus, ya, Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian di dalam karena iman di dalam darahnya, ya. Ayat 1 Timotius 2 ayat yang ke-6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan ya. Yang telah menyerahkan dirinya, di sini yang telah menyerahkan dirinya itu adalah Yesus ya, sebagai tebusan ya, bagi semua manusia. Yesus ya tidak hanya mati bagi kita, tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa kematiannya itu sudah cukup untuk membayar hutang dosa kita. Ya, tugas sebagai pengantara itu sudah digenapi oleh Yesus ya. Karena kasih ya, karena kasihnya yang begitu besar kepada setiap kita manusia ya, Yesus mau ya, Yesus mau meminum cawan ya, cawan murka Allah ya. Cawan secara simbolis itu berarti bukan hanya penderitaan, tetapi murka Allah ya, hukuman Allah ya, atas orang-orang berdosa ya, yang tadi kita baca bahwa kematian ya akan diterimanya sebagai pengganti kita, yang harusnya kita yang dihukum ya, kita yang harusnya menerima, yang meminum cawan itu ya, murka Allah itu harusnya kita manusia, karena kita yang telah jatuh ke dalam dosa ya. Tapi Yesus mau menggantikannya itu. Yesus yang adalah Allah Putra ya. Yesus yang adalah Allah Putra. Dialah firman yang telah menjadi manusia ya. Dia datang, dia lahir ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan ya. Jadi inilah bagian kekal yang Tuhan janjikan kepada kita, orang-orang percaya.
Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, aku di sini Tuhan ya. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah kehidupan setelah kematian kita di dunia ya. Hidup yang kekal hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus ya, Kristus Yesus tadi ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi hidup yang kekal itu diberikan kepada mereka yang percaya ya. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alasan pertama mengapa ya kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat atau pengantara satu-satunya ya bagi manusia untuk berdamai dengan Allah ya. Alasan pertama mengapa ya Juru Selamat kita itu haruslah seorang manusia ya. Kan karena banyak di luar yang masih tidak mau percaya akan Yesus sebagai Juru Selamat ya. Alasan pertama adalah karena dia harus mewakili dan menjadi kepala perjanjian yang baru ya. Yesus ya mewakili dan menjadi kepala perjanjian yang baru. Sama seperti Adam yang dahulu menjadi kepala dari perjanjian yang lama ya. Alasan kedua bahwa Kristus harus menjadi manusia supaya ia bisa menebus manusia dari dosa yang telah dilakukan manusia. Jadi Kristus datang ke dunia menjadi manusia, firman yang menjadi manusia itu ya datang untuk menebus, menyelamatkan manusia dari dosa yang telah dilakukan oleh manusia ya. Roma 5 ayat 17 ya. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi orang-orang yang percaya inilah ya adalah orang-orang yang terpanggil ya. Allah yang memanggilnya ya. Sehingga tidak seorang pun dapat menolak panggilan yang datang dari Tuhan. Enggak semua orang itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat ya. Tapi bersyukur kalau kita dipilih ya, dipanggil oleh Tuhan ya. Pilihan yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada seseorang adalah suatu anugerah ya, suatu anugerah yang terindah ya.
karena merupakan kasih karunia Allah kepada manusia yang sangat dikasihinya ya. Jadi kalau kita ini dipanggil ya, dipilih Tuhan, itu adalah suatu anugerah yang paling indah dalam hidup kita ya. Karena begitu kasihnya Tuhan kepada setiap kita. Panggilan Tuhan artinya adalah percaya ya, menerima keselamatan dan hidup kekal. Yohanes 10 ayat 28. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin ya. Kita yang telah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, janji Tuhan, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka ya. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita ya. Kehidupan yang kekal ya, itu adalah anugerah ya, kepada kita pada saat kita percaya ya. Pada saat kita percaya itu kita menerima anugerah ya, dari Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ya. Dan ketika kita percaya, kita mengaku ya, dan kita dibaptis ya, lahir baru. Nah, saat itulah kita menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru ya, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Nah, sebagai orang percaya, orang-orang pilihan, orang-orang panggilan Tuhan ya, yang hidup di dalam Tuhan, kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh ya, hidup di dalam panggilannya ya. Panggilan Tuhan itu berkaitan dengan iman kita ya, pengabdian kita ya, dan penyerahan diri kita ya sepenuhnya kepada Kristus Yesus ya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin ya. Jadi karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh ya. Iman kita makin teguh ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung ya. Dan ayat yang ke-11, tadi ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin ya. Luar biasa ya. Alkitab adalah berisi tentang firman Tuhan, perkataan Tuhan ya, yang mengandung janji-janjinya Tuhan ya kepada
kita manusia, ya. Tuhan berjanji, Tuhan berfirman kepada kita manusia melalui firman-Nya, ya. Inilah adalah janji Tuhan, ya. Luar biasa, ya. Tuhan menjanjikan bagian kekal, ya. Kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, ya. Jika kita mau memiliki iman yang teguh, ya, yang semakin teguh, ya, hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Tuhan memberikan karunia, ya, hak penuh kepada kita. Tuhan kalau berjanji itu ya dan amin, ya, seperti firman-Nya, ya. Tuhan kalau berjanji itu ya dan amin, ya. Maka janji Tuhan ini bisa dipercaya. Kalau Tuhan yang berfirman itu bisa dipegang, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena Tuhan sendiri yang berfirman, ya, Allah sendiri. Seperti pujian yang tadi bahwa Dia Allah yang setia, Dia setia akan janjinya, ya. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin, ya. Dan Bilangan 23 ayat 19. Banyak membuka ayat firman Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, Allah itu bukan manusia, ya. Manusia kalau janji masih bisa meleset, ya, janjinya. Bahkan banyak, ya, yang nggak pernah bisa menepati janji, ya. Nah, Allah itu bukan manusia, ya, sehingga ia berdusta, ya. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal, ya. Kalau manusia itu masih sering berdusta, ya, tapi Tuhan itu nggak pernah berdusta, ya. Ketika Tuhan berfirman, ya, Dia pasti akan menggenapinya, ya. Apa yang difirmankannya pasti digenapi, ya. Janjinya pasti digenapi, ya. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita buka lagi Efesus 1 ayat 13. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Tuhan itu enggak hanya berfirman, berjanji, hanya berjanji, tetapi janjinya itu dimeteraikan, ya. Janjinya itu bisa dipegang, ya. Karena, ya, ketika kita mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, ya, dan ketika kita percaya, kita itu sudah dimeteraikan, ya, menjadi miliknya, ya. Dan janjinya itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. 2 Korintus 1 ayat 21. Ayat terakhir ini.
2 Korintus 1 ayat 21. Sudah ya? Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Coba lanjut ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi luar biasa kita memiliki Tuhan yang tidak hanya berjanji ya, tetapi Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya ya. Dia yang begitu kasih ya, yang luar biasa mau ya menggantikan kita yang seharusnya kita ini penuh dosa, kita yang harusnya menerima hukuman kekal ya. Tetapi Yesus mau menjadi pengantara kita, pendamai kita, sehingga kita hari ini ya, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan ya, sehingga kita bisa beribadah, kita bisa datang berjumpa dengan Tuhan ya, yang Tuhan yang kudus ya. Itu adalah anugerah bagi kita semua ya. Bersyukur ya, bersyukur. Hidup kekal adalah hidup setelah kehidupan kekal setelah kematian kita di bumi ya. Tetapi hidup kekal itu bisa kita terima ketika kita percaya ya. Saat kita masih di dunia ini, kita boleh bersungguh-sungguh ya, menjalankan ya, melakukan firman yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita, yaitu kita menjadi orang-orang pilihannya, orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan ya, ditetapkan ya. Mari kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita ya, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dan telah mengaruniakan kepada setiap kita kehidupan yang kekal.